sini saya 50% menggunakan pakan pabrikan, 50% itu yang aduan sendiri. Di sini kami memakai dedek dan tepung jagung dengan berat di atas 1 kilo, itu kita kirim ke mereka sudah dalam bentuk karkas Mbak, jadi udah potongan, itu sekitar 35.000. Merencanakan usaha peternakan unggas memang harus dengan kajian yang matang, jadi tidak boleh asal punya uang. Lantas bisa semaunya terjun ke bisnis ini, karena jika salah langkah, bukan untung yang bakal didapat, tapi malah buntung. Khusus usaha ayam kampung unggulan, hal yang patut diperhatikan adalah ketersediaan bibit ayam umur 1 hari atau DOC, syarat pemeliharaan hingga jaminan pasarnya. Sebab umumnya usaha yang belum memiliki pola pasar atau masih tersegmentasi tidak memiliki aturan harga yang berpihak ke konsumen. Artinya, produsen telur atau DOC ayam kampung unggulan bisa mengatur harga semaunya jika terdapat lonjakan permintaan. Sehingga untuk skala usaha pembesaran, bisnis ayam kampung tersebut menjadi tidak layak dijalankan. Memang membibitkan sendiri merupakan alternatif paling jitu untuk mendapatkan DOC berkualitas sesuai kebutuhan. Tapi menggeluti dunia pembibitan bukan urusan yang gampang. Di samping skill khusus soal trik penetasannya, modal untuk menekuni usaha ini juga tidak boleh tipis. Karena minimal harus mengeluarkan biaya untuk pembelian mesin tetas, indukan unggul, hingga tempat pemeliharaan bibit dan induknya. Nah, cara terbaik sebelum terjun ke dunia pembibitan adalah dengan membangun usaha pembesarannya lebih dahulu. Ya, seperti yang sedang saya pelajari ini, di lokasi peternakan ayam kampung unggulan milik Bambang Krista. Pak, sekarang kita sedang di kandang pembesaran ya Pak ya? Ya. Bisa dijelaskan Pak, nih jenis kandangnya agak berbeda dengan kandang dari indukan ya Pak ya? Ya. Ini jenisnya apa Pak? Jadi memang kalau untuk kandang induan itu rata-rata saya pakai kandang baterai Mbak. Jadi kalau kandang baterai itu kan 1 ekor 1 sangkar. Nah ini kalau untuk pembesaran memang di sini jantan dan betina tidak kita campur, jadi kita pakai kandang postal. Usianya berapa Pak yang ditempatkan di kandang ini Pak? Biasanya kita Anakannya? untuk masuk ke kandang postal ini setelah 1 bulan. Jadi 1 bulan kita pakai kandang brooding istilah kita untuk ayam kecil. Setelah dari sana pemanas cukup, pakan cukup, kemudian kita pindah ke kandang postal. Kandang merupakan syarat utama dalam bisnis ayam unggulan. Apalagi bila usaha tersebut dilakukan secara intensif. Kandang pemeliharaan ayam kampung unggulan bisa dibagi menjadi beberapa kelompok, yakni kandang umur 1-20 hari dan ayam usia 21 hari sampai siap panen. Kandang ayam usia 1 hingga 20 hari biasa disebut dengan kandang box karena bentuknya yang kotak. Kepadatan ayam dalam kandang ini dianjurkan setiap 1 meter persegi berisi 40 sampai 45 ekor. Dan setiap minggunya bisa dikurangi 5 ekor. Pemeliharaan DOC di kandang box mutlak memerlukan lampu penghangat atau biasa disebut pemanas. Suhu dalam kandang box tersebut diusahakan antara 30 sampai 32 derajat Celcius. Sementara untuk kandang ayam usia 21 hari ke atas biasanya dipakai untuk tujuan ayam pedaging. Ada 2 model kandang yang umumnya digunakan peternak pada fase ini. Ada yang tetap memakai kandang box, lalu ada pula yang memilih kandang bentuk postal. Kandang postal biasanya beralas tanah yang dicampuri dengan sekam padi, kapur, dan pasir. Yang terpenting pada masa pemeliharaan ini adalah kepadatan kandang. Jadi tiap-tiap 1 meter persegi kandang harus berisi 30 sampai 35 ekor dan berkurang 5 ekor per minggunya. Sehingga pada umur 60 hari per meter persegi hanya cukup untuk 7 sampai 10 ekor ayam. Untuk pembuatan kandang postal ini Pak, besar nggak sih Pak biayanya Pak? Ini kami bikin ukuran 5x20 itu untuk sekitar 1.200 ekor, itu biayanya kurang lebih sekitar 15 juta. Kendalanya Pak, memelihara ayam di kandang postal seperti ini itu apa sih Pak? Kendalanya yaitu Mbak, jadi kita ada istilahnya manajemen sekam Mbak. Jadi kita jaga betul agar supaya sekam ini jangan sampai menggumpal ataupun basah.
Jadi kalau sekam ini misalnya menggumpal, kemudian basah, becek, di mana dari situ akan terjadi penguapan amonia. Penguapan amonia itulah yang menyebabkan ayam akhirnya muncul penyakit. Seperti misalnya kalau istilah kita di lapangan ada penyakit CRD atau ngorok. Itu juga ada salah satunya penyebabnya dari sekam atau snot, pilek. Itu salah satunya juga karena manajemen sekam yang kurang sempurna. Jadi manajemen sekam ini bisa kita lakukan dengan pembalian, Mbak. Jadi setiap hari pada saat kita keliling kandang, kita jalan sambil kaki kita tuh kita masukkan ke dalam sini ya. Jadi dengan model begini dia akan membalik sehingga nanti ayam akan mengkais-kais di situ. Diharapkan yang tadinya kotoran itu mau menggumpal akhirnya akan terpecah. Itu. Nah, kemudian ini ayam kita umur sekitar 35 hari, saatnya mau kita lakukan vaksin air minum. Jadi kalau kita lihat di sini tempat minum kosong semua, itu karena memang ayam kita puasakan. Jadi nanti akan diberi vaksin. Ya, satu syarat kita lakukan vaksin air minum itu adalah bahwa ayam harus kita puasakan minimal 2 jam. Setelah ini nanti saya masih akan bersama Pak Bambang untuk memberitahukan Anda sebenarnya pakan alami dan pakan dari pabrikan yang ideal untuk ayam kampung unggulan itu seperti apa. Kemudian Pak Bambang memiliki ramuan khusus ya Pak ya, yang diracik sendiri kan. Jadi memang itu kita memakai produk herbal. Kita harapkan kualitas ayam kita akan lebih bagus, lebih gurih. Untuk itu tetaplah di Jendela Usaha. Jadi di sini saya 50% menggunakan pakan pabrikan, 50%. Setelah mengetahui seluk-beluk penyiapan kandang, kini saatnya saya bertanya soal teknik pemeliharaannya, terutama jenis pakan yang dipakai dalam usaha pembesaran ayam kampung unggulan. Pakan merupakan penentu keberhasilan usaha ayam kampung unggulan, karena tanpa adanya pemberian nutrisi yang cukup, pertumbuhan ayam kampung pasti akan terganggu. Kebutuhan nutrisi khususnya asupan protein untuk ayam berbeda-beda setiap fasenya. Misalnya untuk tahap pemeliharaan, saat usia 1-14 hari, kandungan protein harus berkisar 22%. Lalu turun menjadi 20% pada umur 14-30 hari. Dan begitu seterusnya. Untuk DOC seperti ini, kampung unggulan atau kampung super, itu memang saya rekomendasikan bahwa pada saat pertama, 1 bulan pertama, itu kita wajib menggunakan pakan pabrikan, Mbak. Pakan pabrikan itu bisa kita pergunakan pakan yang biasa dipakai untuk peternakan ayam broiler. Kenapa kita kejar ke sana? Karena diharapkan dengan pemakaian pakan tersebut, itu komposisi energi proteinnya itu sudah seimbang. Kalau pakan alaminya Pak, katanya ada yang bilang pakan alami untuk ayam-ayam kampung unggulan seperti ini tidak baik. Bapak gimana mengantisipasinya? Jadi memang untuk pakan alami ini juga semata-mata saya tidak mempergunakan bahan yang asal-asalan. Kami juga tetap 50% menggunakan pakan pabrikan. Jadi di sini saya 50% menggunakan pakan pabrikan, 50% itu yang aduan sendiri. Di sini kami memakai dedek dan tepung jagung. Diharapkan dengan pemakaian pakan alami, yang pertama kita bisa menekan biaya pakan. Karena dengan pakan aduan sendiri itu biaya per kilo itu yang untuk broiler mungkin sekitar 5.500 per kilo, dengan pakan aduan itu kita jatuh sekitar Rp4.000. Sebenarnya untuk mengurangi biaya pakan, berbagai upaya bisa dilakukan oleh peternak dengan membuat pakan buatan sendiri. Asalkan pakan yang dibuat tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ayam. Misalnya, pakan yang akan disusun untuk ayam fase pertumbuhan atau grower. Pada tahap ini, kebutuhan protein ayam mencapai 19%. Jadi, pakan yang akan dipakai untuk mencampur adalah bahan seperti jagung, dedak atau bekatul, dan konsentrat ayam petelur. Nah, inilah yang menarik. Setelah pakan pabrikan, Bambang juga memberikan makanan herbal untuk ayam-ayamnya. Pakan tersebut dimaksudkan untuk menjaga stamina, menambah nafsu makan, dan memperbaiki kualitas daging. Untuk racikan itu sendiri kita sama seperti jamu yang dipakai untuk manusia ya kita konsumsi. Ada temulawak, cabai puyang, kapulaga, bawang putih, dan lain-lain. Itu memang kita aduk semua, kita bentuk semacam pembuatan jamu herbal. Akhirnya itu kita pakai untuk air minumnya. Pemberian pakan herbal ini dilarutkan dalam tangki yang kemudian diedarkan secara otomatis. Pakan herbal tersebut diberikan 1 kali per hari.
Perbandingannya 1 liter larutan herbal untuk 1 dram minuman. Untuk daun pepaya ini diberikan agar ayam tidak kanibal. Sebab biasanya bila terlambat memberi makan, ayam-ayam itu dapat memakan temannya sendiri. Nah, daun pepaya ini diberikan 2 kali per hari. Jadi ini bisa kita lihat vaksin kita berikan untuk ayam 35 itu adalah kita dengan cara air minum, Mbak. Oh, ya, ini jadi campurannya apa saja, Pak? Kalau kita lihat ini di botol ini, ya, Pak. jadi ini adalah vaksin vaksin alami, vaksin yang semestinya itu bisa kita beli di poultry shop. Itu 1 botol ini untuk 1000 dosis. Untuk 1000 dosis ya. Dan diberikan ke air untuk minumannya si ya. ayam-ayam. Jadi setelah vaksin ini kita campur ke dalam air, itu maksimal tuh 1 jam air harus habis. Oh, tidak boleh disimpan buat besok? Nggak bisa, karena nanti kualitas daripada vaksin itu sendiri akan menurun. Ini yang menentukan agar ayam terhindar dari penyakit, virus dan segala macam. Iya, betul. Jadi sudah terbukti, Pak? Ya, jadi dengan pemakaian program vaksin yang ketat itu diharapkan ayam akan terbebas daripada penyakit-penyakit tersebut. Tapi juga tidak menutup kemungkinan vaksinnya sudah benar, hanya pelaksananya yang tidak benar. Itu yang menentukan keberhasilan itu. Setelah berumur 60 hari, ayam ini dipanen secara bertahap. Sebelum dipanen, ayam tersebut dipisahkan dalam kandang khusus. Untuk penjualannya, Bambang menimbang setiap 5 ekor ayam. Sekali panen, Bambang mampu menjual 50 hingga 500 ekor ayam kampung unggulan yang diserap oleh para tengkulak, restoran, dan masyarakat sekitar. Setelah yang berikut nanti saya akan masih berbincang-bincang mengenai analisa usaha untuk menjadi peternak ayam kampung unggulan. Itu berapa modal yang harus dikeluarkan dan keuntungan serta omsetnya itu berapa sih kira-kira. Untuk itu tetaplah di Jendela Usaha. Dengan berat di atas 1 kilo. Meski terbilang baru, usaha ayam kampung unggulan rupanya menjanjikan keuntungan yang terbilang lumayan. Tidak hanya untuk keperluan dagingnya saja, membuat usaha telur dan penetasannya pun sudah sangat untung. Cukup hitung saja, saat ini harga telur ayam unggulan di tingkat eceran sebesar Rp1.200 per butir. Sedangkan untuk supermarket mencapai Rp1.700 tiap butirnya. Sementara harga jual ayam kampung unggulan juga tak kalah menarik, yakni dapat mencapai hingga Rp35.000 tiap kilogram. Karena wajar bila kini Bambang mampu meraup pendapatan Rp100 juta tiap pekan dari bisnisnya tersebut. Kalau misalnya setiap panennya untuk telur, ayam karkas, dan ayam yang dewasa masih hidup siap jual itu, Bapak bisa mendapatkan omset berapa, Pak, setiap bulannya? Atau setiap panennya? Sekedar gambaran saja ya. Jadi kalau untuk DOC itu kan per minggu kita produksi sekitar 15.000 ekor. Itu kita jual rata-rata di sini harga sekitar 4.500. Kemudian kalau untuk telurnya itu yang seperti telur yang ada di depan kita ini, kita per minggu mungkin sekitar 7.000 per minggu. Karena estimasi kita dalam 1 bulan itu sekitar 25 sampai 30.000. Itu kita jual kalau yang kualitas biasa itu Rp1.200. Tapi kalau telur seperti ini sudah masuk ke supermarket, itu harganya bisa Rp1.700. Nah, kemudian kalau untuk ayam besarnya, itu memang kita ada beberapa pasar. Salah satunya itu yang di ayam bakar. Itu biasanya mereka main ukuran sekitar 8 on. Itu kita jual ke mereka harga sekitar Rp22.500. Kemudian ada yang di ayam goreng, biasanya mereka minta yang ukuran 1 kiloan, itu harga mungkin sekitar 25 sampai 27. Dan ada juga restoran-restoran kayak seafood gitu untuk bubur ayam segala, itu kita jual ke mereka dengan berat di atas 1 kilo, itu kita kirim ke mereka udah dalam bentuk karkas, Mbak, jadi udah potongan, itu sekitar Rp35.000.
Jadi kira-kira omset kita seperti itu ya Mbak Yeni, kalkulasi aja. Oke. Itu masalah omset. Kalau ongkos produksi Pak, Bapak kan punya 10 kandang nih. Iya. Artinya tidak murah Pak, karena untuk satu kandang sendiri Bapak harus memikirkan pakan ya Pak ya, vaksin, minuman. Itu hitungannya bagaimana Pak? Apakah per kandang atau seluruh kandang untuk satu bulannya? Jadi dari kebutuhan pakan, yaitu yang kebutuhan paling besar di tempat kami, itu per hari kami membutuhkan sekitar 5-6 juta rupiah hanya untuk beli pakan itu Mbak. Jadi kalau kita makan sendiri di warung itu kan paling 10.000, 50.000 ya. Saya di sini untuk ayam per hari sekitar 5 atau 6 juta. Jadi dalam hitungan 1 bulan ditambah dengan biaya-biaya yang lain, itu kita mungkin sekitar 200 jutaan. Untuk 10 kandang itu Ya, Pak ya? dengan populasi ayam yang ada ya. Itu pasarnya kemana sih Pak? Sebenarnya kalau untuk ayam kampung ini pasar masih sangat luas Mbak ya. Jadi memang sekarang banyak orang yang sadar akan kesehatan. Jadi mereka mungkin sekarang akan lebih banyak lari ke ayam kampung, baik telurnya maupun dagingnya. Untuk customer kita kejar di semua lini. Jadi ada yang mereka datang sendiri, kemudian memang ada yang minta dikirim. Dan di sini juga kalau misalnya Mbak Yeni lihat, di sini banyak mondar-mandir itu mereka ngambil telur maupun ngambil ayam langsung. Tapi untuk restoran memang mereka tidak bisa ngambil ke sini langsung, biasanya mereka minta dikirim. Nah untuk restoran tuh biasanya ayamnya sudah bukan dalam bentuk ayam hidup lagi, tapi sudah dalam bentuk ayam potongan. Jadi kita kirim ke mereka sudah bersih, tapi ati dan amplas saya ikutkan semua. Jadi seperti misalnya Mbak Yeni beli hidup, saya sembelihkan, isinya apa di dalam saya berikan semua, seperti itu. Tidak ada yang disimpan ya Pak ya? Tidak ada. Jadi apa yang ada kadang-kadang saya tawarkan, ini susnya mau dibawa sekalian apa enggak gitu. Jadi apa yang ada di taman ini kita berikan semua. Artinya untuk ke depan pasar pencinta ayam kampung unggulan ini semakin meningkat ya Pak? Ya jadi memang untuk harapan daripada pemerintah sendiri, itu yang saya tahu dari teman-teman bahwa kepedulian pemerintah terhadap unggas lokal memang cukup besar, malah diharapkan sampai tahun 2014 nanti itu unggas lokal itu bisa menguasai sekitar 37% dari kebutuhan unggas nasional. Malah saya dengar-dengar yang lebih menggembirakan lagi, sampai 2019 itu produk-produk unggas lokal ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Doakan Mbak. Demikian bincang-bincang saya tadi dengan peternak ayam kampung unggulan Pak Bambang. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda atau inspirasi untuk Anda membuka peluang usaha baru menjadi peternak ayam kampung unggulan. Inilah edisi Jendela Usaha untuk kali ini. Kita bertemu lagi di edisi Jendela Usaha lainnya. Saya Yeni Yusra, sampai jumpa.